Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru, terkhusus guru di bawah naungan Kementerian Agama, terkhusus lagi guru PAI. Baik itu juga P3K maupun seputar insentif. Nah, kali ini saya kembali membahas seputar yang ada kaitannya dengan PPG, terkhusus juga ya di bawah naungan Kementerian Agama, terkhusus lagi guru pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Jadi lebih saya bahas kepada guru PAI yang mengajar di sekolah-sekolah umum atau sekolah Pemda atau sekolah dinas. Nah, bukan guru PAI yang mengajar di madrasah. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah sesuai dengan data yang ada di website resmi Kementerian Agama, yaitu sumber-sumber pembiayaan PPG guru PAI. Nah, yang tiap tahun itu berbeda-beda. Bahkan Kanwil di tempat saya mengajar itu pernah memberikan usulan di tahun 2019 waktu itu, tidak lama setelah kami lulus pretest. Beliau mengatakan, bagaimana Bapak Ibu jika misalnya Bapak Ibu PPG dengan biaya mandiri. Nah, memang waktu itu sudah banyak yang menyanggupi. Nah, di antaranya teman-teman karena biayanya ya cukup murah, sekian juta begitu. Namun saya tidak berani karena waktu itu juga honornya baru ya genap 5 tahun. Gaji pun tidak begitu lebih atau besar. Jika misalnya terlaksana pada saat itu di tahun 2020 luring atau tatap muka, mungkin saya tidak mengambil. Memang sudah saya niatkan karena cukup berat. Nah, namun setelah PPG di tahun 2020, perlu Bapak Ibu ketahui, itu tidak jadi dilaksanakan, baik secara luring atau tatap muka maupun daring. Jadi untuk PPG di Kementerian Agama di tahun 2020 itu tidak ada. Pretest tidak ada, PPG tidak ada, kosong. Nah, berbeda dengan guru-guru yang ada di Kemendikbud atau guru umum. Mereka melaksanakan PPG pertama mereka secara daring di tahun 2020. Bapak Ibu bisa cek. Nah, kapan terlaksana PPG? PPG baru terlaksana di tahun 2021. Nah, yaitu saat saya itu pun terlaksana sudah di pertengahan tahun, kurang lebih di bulan Juni. Awal Juni itu kami sudah pembekalan. Saya ingat sekali. Itu tahun 2021, 2 gelombang. Dan pembiayaan pada saat itu hanya 2 jenis. Yang tahap 1 adalah guru-guru yang dibiayai oleh semua Pemda. Jadi semua yang PPG di tahun 2021 angkatan 1 itu adalah biaya Pemda atau biaya APBD. Bapak Ibu bisa cek dan telusuri. Nah, tahap 2, semua guru-guru yang dibiayai oleh APBN. Hanya 2 itu saja. Tahun 2021. Nah, di tahun 2022 sedikit ada perbedaan, bukan sedikit, banyak perbedaan. Yang pertama jelas 3 tahap. Tahap 1 sekitar bulan Maret, April, Mei, ya, Juni selesai seperti kurang lebih. Lanjut lagi masuk kategori 2. Nah, mereka baru selesai pengumuman tahap 2. Tahap 3 insya Allah nanti tanggal 28 baru mereka UP. Ya, sekarang mereka sudah selesai UKIN. Nah, UP-nya kalau tidak salah saya tanggal 28 Januari nanti.
Nah, bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi perbedaannya sangat jauh. Dan juga pembiayaan juga ada penambahan yang perbedaannya sangat signifikan juga. Yaitu dari sumber LPDP. Total yang diberikan dari sumber LPDP itu adalah, nah kita bahas dulu. Sini Bapak Ibu bisa lihat di website resmi Kemenak. Nah, di sini saya sengaja, dan alhamdulillah ini tidak berjauhan informasi beritanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini tanggal 30 Agustus, jadi ini 10.000. Nah, ini Kemenak siapkan 10.000 kota pendidikan profesi guru. Nah, itu adalah dari LPDP Bapak Ibu. Nah, walaupun tidak disebutkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang disebutkan. Bapak Ibu bisa lihat kan? Nah, ini perdana Kemenak LPDP siapkan 10.000 kota beasiswa pendidikan profesi guru. Jadi memang untuk di tahun 2022 LPDP itu perdana memang memberikan biaya PPG bagi guru di Kemenak. Selama ini LPDP ini adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang memberikan beasiswa itu kepada mahasiswa reguler atau mahasiswa yang baru dan seterusnya, dan keluar negeri juga, S1, S2, dan S3. Nah, untuk tahun ini khusus guru yang untuk pendidikan profesi. Nah, ini luar biasa. Nah, ini perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, ini perbedaan yang sangat luar biasa di tahun 2022. Di tahun 2021 belum ada Bapak Ibu LPDP ini memberikan biaya untuk PPG bagi guru-guru. Nah, di tahun 2022 adalah perdananya. Yang berikutnya dari 10.000 itu, nah ini dia Bapak Ibu, tidak seluruhnya itu untuk guru PAI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini hanya 6.000. Anggaplah kita bulatkan ini Bapak Ibu, 6.971 itu untuk guru madrasah. Nah, ini siap-siap PPG angkatan 3 bagi 6.971 guru madrasah segera dimulai. Maksudnya apa? Dari 10.000 ini, anggaplah kita bulatkan ini misalnya jadi 7.000. Dari 10.000 ini jatah guru PAI hanya 3.000. Nah, jadi ini yang juga menjawab beberapa sanggahan, beberapa protes, beberapa pertanyaan dari teman-teman di channel saya seputar 10.000 ini untuk guru madrasah semua katanya. Selagi Kemenak memiliki guru selain guru madrasah, itu pasti akan diberikan dan akan disampaikan. Salah satunya adalah guru yang setengah-setengah dimiliki oleh Kemenak adalah guru PAI. Selain dari itu, menurut saya semua gurunya itu di bawah naungan Kemenak semua, kecuali guru PAI. Yang guru PAI ini setengah-setengah, orang tuanya dua, setengah ke dinas, setengah ke Kemenak. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham maksud saya. Nah, jadi dari jatah 10.000 dari sumber pembiayaan LPDP itu hanya guru PAI mendapat 3.000. Nah, Oke, itu dari sumber LPDP jika tidak ada penambahan. Nah, jadi jika tidak ada penambahan, guru PAI itu hanya mendapatkan 3.000, ya 29 orang kurang lebih. Yang berikutnya kita cek lagi. Nah, ini yang berikutnya adalah dari sumber APBN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini juga masih lagi berita yang dimuat di website resmi Kemenak. Nah, di sini kita baca sinergi ini merupakan 23 provinsi, 121 pemerintah daerah. Nah, intinya dari semua itu, kenapa daerah membantu adalah, nah ini, sementara Kementerian Agama telah mengalokasikan beasiswa melalui APBN untuk peningkatan profesionalisme 5.000 guru dan pengawas PAI melalui pendidikan profesi guru dengan total anggaran lebih dari 25 miliar. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, setiap tahun itu
guru PAI itu yang mendapat jatah dari APBN itu hanya 5.000 per tahunnya. Jadi guru PAI yang akan PPG setiap tahun hanya mendapat 5.000 jatahnya dari APBN. Oke, sekarang kita totalkan. Dari LPDP itu jumlahnya 3.000 kurang lebih. Kita tambah dengan 5.000 menjadi 8.000. Nah, oleh karena itu Kemenak selalu berusaha dan berupaya agar sinergitas Pemda untuk memberikan bantuan atau pembiayaan PPG guru PAI agar setiap tahunnya bertambah. Jika misalnya dari sumber 3 tadi bertambah, maka guru PAI yang lulus pretest tahun 2022 yang totalnya kurang lebih 80.000 bisa lebih cepat tuntas, tidak menunggu hingga 4 bahkan 5 tahun bahkan lebih. Nah, berbeda misalnya di Kementerian Pendidikan. Mereka setiap tahun itu anggarannya sekitar 70 sampai 76.000. Artinya yang pretest tahun lalu, tahun 2022, yang lulus sekitar 125.000, mereka hanya perlu 2 tahun tuntas. Ya, setengah tahun kemarin mereka pisahkan 2 kategori 1, kategori 2. Kategori 1 2 tahap, kategori 2 2 tahap. Habis kurang lebih hampir 76.000. Nah, sisanya nanti di tahun ini tinggal menunggu panggilan selesai. Nah, bisa jadi tahun ini mereka melakukan atau melaksanakan pretest lagi. Namun untuk guru PAI, bahkan untuk guru madrasah juga tidak mungkin tahun ini pretest kembali. Karena yang lulus tahun 2022 saja 80.000. Tentu 3 tahap yang lalu itu tidak mungkin habis. Karena PPG tahap 1 itu rata-rata yang terpanggil adalah yang lulus pretest di tahun 2019. Nah, angkatan saya. Bahkan di tahap 2 saja itu masih ada lagi di di kota saya itu yang lulus pretest tahun 2019. Yang tahun 2022 tidak ada sama sekali, khusus yang guru SMA SMK. Bayangkan itu Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan untuk setiap alokasi anggaran itu bisa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga yang lulus pretest bisa cepat selesai dan tuntas untuk PPG. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Sumber-sumber pembiayaan PPG guru PAI setidaknya ada 3 yang terbaru dari APBD, dari APBN, dan biaya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Mungkin itu saja. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.